Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Sriwijaya TV, kembali lagi bersama program kesayangan kita di Cerita Wong Kito, Cerita Kita Galau. Tempat ngobrol santai dan penuh makna dan tentunya menghadirkan narasumber yang luar biasa. Dan saya Sania Prinyasari hari ini ditemani oleh rekan saya Karimah Saraswati, dan di episode kali ini tentunya berbeda dari episode sebelumnya karena kita sudah menghadirkan salah satu narasumber yang luar biasa, sosok inspiratif, yaitu ada Ibu Yovira Dewi SE selaku ahli pemipaan dan juga tangki dan juga direktur PT Amanah Lentera Persada. Sebenarnya ada CV-nya. Oh, ada CV. Iya, ada CV Warna Harta Abadi juga. Oke. Jadi kita akrabnya panggil siapa? Ibu Yovi atau Ibu Vira? Ibu boleh, Mbak boleh. Tapi Vira itu yang namanya. Oh gitu, berarti kita panggil Mbak aja. Iya, oke, Biar mudah terus. Tapi emang dari penampilan aja udah muda sekali sih. Rasanya aku pertama kali lihat Ibu Mbak Vira ini rasanya cantik sekali ya. Betul. Masya Allah. Rima juga cantik. Iya. Tapi Bu, sebelum kita bahas lebih jauh ya mengenai konstruksi dan juga pemipaan dan tangki, kita bakal bahas dulu tentang personel dari Ibu Vira. Dan pastinya pemirsa Sriwijaya TV juga penasaran gimana sih sosok Ibu Vira ini. Wah. Nah, tapi kalau bahas soal personal itu pasti kaitannya sama keluarga. Nah, kira-kira Bu, siapa sosok dalam keluarga yang paling berpengaruh dalam perjalanan karir Ibu? Kalau sepanjang perjalanan karir sebenarnya mungkin orang tua ya. Dan suami lah kalau sekarang, karena kalau sebagai perempuan, ibu rumah tangga, kalau kita tidak ada support dari suami ya tidak jalan semuanya. Cuma yang menginspirasi di awal untuk mengerjakan hal yang sekarang kita kerjakan ini ya orang tua saya, terutama papa saya. Karena dari tahun 84 beliau tuh sudah senior lah, kalau senior di bidang pemipaan dan tangki yang seperti sekarang kita kerjakan. Walaupun sekarang dia udah tidak involve lagi, sudah di cascade ke anak-anaknya, termasuk saya. Dia tetap menjadi inspirasi dan sumber dari segala sumber kalau kita menemui tantangan-tantangan di lapangan. Gitu. Berarti seorang ayah lah ya. Betul, papa saya. Ya. Yes. Oke Mbak, ternyata selain seorang ayah ada seorang suami dan anak tentunya. Dan ini Mbak, kita membahas tentang di waktu senggang nih, Mbak mengisi dengan hobi apa biasanya? Saya suka nyanyi, saya suka olahraga. Kalau weekend ada lari, ada sepedaan. Jadi inilah semuanya lah, sebenarnya suka semua sih dibilangin. Ternyata di balik weekend ataupun itu diisi dengan waktu yang produktif juga ya Mbak? Selalu diusahakan untuk selalu produktif biar nanti tetap sharp. Oke, luar biasa. Jangan-jangan hobinya Pilates juga Kak? Pilates juga sering Bu? Saya dulu yoga, jadi tahun 2013 sampai 2016 tuh saya ngejar yoga sampai ke Bali, sampai ke biasa ya? Udah mau ke Singapura waktu itu. Cuma setelah lahiran, yoganya jadi agak menurun. Oke, jadi sekarang itu seringnya ke olahraga apa yang selalu? Strength training sebenarnya. Oke, luar biasa sekali Yes. Oke, tadi kan udah banyak sekali ya. Kira-kira ada nggak komunitas yang sering Ibu ikuti? Kalau komunitas lari ada, jadi dari pertemanan itu ada Rumpi Runner. Rumpi Runner, jadi kalau ngelihat di icon loop itu yang bajunya warna-warni itu pasti tulisannya Rumpi Runner itu komunitas saya. Dan kalau untuk sepedaan dari SMA 3, saya kan alumni SMA 3, di SMA 3 itu kita ada namanya Semanta Goes. Kayak jadi kita dulu sangat aktif zaman Covid. Nah kalau sudah akhir-akhir ini kayaknya sudah agak lebih menurun sedikit, tapi masih ada oknum-oknum yang sepedaan tuh masih banyak. Dan kebenaran saya waktu itu pernah menjabat sebagai ketuanya juga sih, 1 tahun. Luar biasa. Mbak tadi sempat menyebutkan juga bahwa hobinya itu adalah nyanyi nih Mbak. Apakah Mbak juga tergabung dalam komunitas nyanyi tersebut Mbak? Oh, berarti karaoke aja ya, seru-seru aja. Kamar mandi. Kita juga penyanyi kamar mandi. Penyanyi kamar mandi. Iya. Nah, tadi kan sudah banyak sekali ya Bu, hobi nyanyi, hobi juga olahraga, biar tetap fit ya, badannya tetap jiwa muda gitu ya. Nah, kira-kira bagaimana Ibu membagi waktu ya antara keluarga dan juga hobi dan pekerjaan Bu? Kita kan punya 24 jam. Jadi semuanya tuh sudah terpeta. Kalau di
Kalau di saya sekarang untuk pekerjaan di kantor itu saya cuma di antara jam 9 sampai jam 12. Jadi pagi dari habis subuh itu sudah sibuk di anak-anak. Siang kita manfaatkan sebelum jemput anak sekolah nih, kita manfaatkan untuk ketemu teman atau ketemu kolega. Nanti kalau udah sore udah di rumah lagi. Jadi tidak ada masalah sih. Kecuali kalau misalnya diharuskan ke luar kota. Kalau di luar kota ya otomatis ya seperti itu, berjalannya pulangnya udah sore atau malah nginep. Seringnya malah saya ajak anak-anak. Jadi pekerjaan juga ini bisa mengajak anak-anak ya Bu? Bisa, malah seneng banget anak saya kalau diajak ke lapangan tuh dia seneng ngeliat ini ngapain sih mama di sini. Apalagi kalau bagi anak-anak itu kan hal yang baru ya gitu, maksudnya lihat di lapangan, ngapain sih om itu misalnya? Karena pekerjaan yang sekarang saya gelutin ini bukan pekerjaan yang baru di keluarga kami. Jadi jadi even anak-anak saya pun sudah dari lahir udah paham sebenarnya. Anak saya yang besar tuh sekarang umur 17 tahun, malah dia nanti pengennya kayak kita. Pekerjaannya benar, pekerjaannya di bidang ini aja gitu kan ya. Tapi kan seperti itulah kalau runut. Saya cukup tertarik ya Bu. Tadi kan saya baca bahwa Ibu ini lulusan sarjana ekonomi. Oke, kenapa Bu bisa tertarik gitu di bidang konstruksi atau ahli pemipaan dan tangki Bu? Itu semua dimulai dari papa saya, dari ayah saya. Jadi sewaktu beliau pensiun, kebenaran papa saya pensiunan dari Pertamina. Sewaktu dia pensiun dengan ilmunya yang sudah berpuluh-puluh tahun itu, kayak rasanya sayang untuk tidak dimanfaatkan kan. Jadi dari situ mulai kita buat badan usahanya yang kecil dulu tahun 2013 sebenarnya. Dari tahun 2012 tuh rintisannya, 2013 kita udah ada CV waktu itu. 2014 akhirnya kita kembangkan lagi menjadi PT sampai sekarang berjalannya. Oke, berarti meneruskan bakat dari ayahnya gitu ya. Betul. Iya, kalau meneruskan tuh betul. Kalau mulai dari awal sebenarnya benar juga karena saya kan dari ekonomi. Jadi jenjang yang harus saya lalui ya, jenjang yang harus saya lewatin untuk bisa ke tahap ini dan untuk mengerti apa yang sekarang saya kerjakan itu panjang banget gitu. Oke, tapi luar biasa loh Kak Seni. Aku pertama kali lihatnya lulusan sarjana ekonomi tapi bisa jadi seorang ahli gitu ya di pemipaan dan juga tangki. Semua bisa. Asal tekun dan dilakukan terus. Jangan berhenti, kalau walaupun tantangannya apa dikerjain aja. Oke, luar biasa. Oke pemirsa, tadi kita sudah banyak sekali membahas soal personal dari Mbak Yofi ya. Dan kita di segmen berikutnya bakal bahas lebih banyak lagi nih tentang profesinya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di Cerita Wong Kito, Cerita Kita Galau.